Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahma, program studi PGMI. Saya mahasiswa Staifa Pamekasan, semester 2. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan, dosen pembimbing Abdul Halik, MPD. Saya akan membahas tentang etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan adalah pedoman moral dan tata susila yang mengatur sikap serta perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Berikut penjelasannya. Etika profesi keguruan merupakan seperangkat prinsip dan norma yang menjadi panduan bagi para guru dalam menjalankan profesinya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Prinsip utama etika keguruan. Yang pertama, kepedulian terhadap murid. Kepedulian terhadap murid adalah prinsip penting dalam etika guru. Ini mencakup perhatian terhadap kebutuhan akademis, emosional, dan sosial siswa. Yang kedua, integritas dan kejujuran. Integritas dan kejujuran adalah landasan dari kepercayaan antara guru dan siswa. Yang ketiga, profesionalisme. Profesionalisme mencakup sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar tinggi dalam profesi mengajar. Yang keempat, keadilan. Keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup etika keguruan. Etika guru terbagi menjadi 5 dimensi hubungan utama, yaitu yang pertama, dengan peserta didik. Wajib membimbing secara adil tanpa diskriminasi, memahami keunikan setiap siswa, serta menjaga kerahasiaan data siswa. Yang kedua, dengan rekan sejawat. Menjunjung tinggi sikap saling menghargai, kerjasama, dan solidaritas. Yang ketiga, dengan tempat sekolah. Loyal dan taat pada peraturan institusi serta menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, dengan masyarakat. Menjadi teladan, keteladanan moral, dan menjembatani hubungan antara sekolah dengan lingkungan sosial. Yang kelima, dengan profesi. Terus mengembangkan kompetensi dan menjaga integritas profesi. Tujuan dan fungsi kode etik guru. Yang pertama, pedoman bersikap. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman bersikap yang membantu guru dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertindak sesuai dengan standar profesional. Dengan adanya pedoman ini, guru dapat memahami dan mempertahankan nilai-nilai profesionalisme, mengembangkan sikap yang positif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, menjaga hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan keluarga. Yang kedua, perlindungan profesi. Kode etik juga berfungsi sebagai perlindungan profesi bagi para guru. Hal ini termasuk melindungi guru dari berbagai tekanan eksternal yang dapat merugikan profesi mereka. Menjamin bahwa guru dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Memberikan landasan hukum dan moral dalam menghadapi masalah etik yang mungkin timbul. Yang ketiga, menjaga citra profesi. Menjaga citra profesi adalah salah satu tujuan utama dari kode etik guru. Dengan menerapkan kode etik, guru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi keguruan, meningkatkan reputasi dan integritas profesi di mata publik, memastikan bahwa perilaku dan tindakan guru mencerminkan nilai-nilai positif profesi pendidikan. Kode etik guru tidak hanya penting bagi para guru sendiri, tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan mematuhi kode etik, guru berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi semua peserta didik. Poin-poin penting etika profesi guru. Yang pertama, komitmen terhadap siswa. Kesejahteraan siswa. Guru harus mengutamakan kesejahteraan fisik dan mental siswa. Ini termasuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Keadilan. Semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang adil,
tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Yang kedua, profesionalisme, integritas. Guru harus menunjukkan integritas dalam semua tindakan, baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk jujur dalam penyampaian materi dan penilaian. Pengembangan diri. Guru harus terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua dan komunitas. Komunikasi terbuka, membangun komunikasi yang jelas dan terbuka dengan orang tua dan wali untuk mendukung perkembangan siswa. Kerjasama, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kegiatan siswa. Yang keempat, komitmen terhadap profesi, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa dan data sekolah. Etika pengajaran, menghindari penggunaan metode pengajaran yang tidak etis atau menyesatkan. Yang kelima, penghormatan terhadap rasa hormat dan martabat. Penghargaan terhadap perbedaan, menghormati dan menghargai perbedaan individu di antara siswa, termasuk latar belakang budaya dan kemampuan belajar yang berbeda. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Guru harus menggunakan kekuasaan dan otoritasnya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab guru. Yang pertama, membangun karakter siswa. Membangun karakter siswa adalah salah satu tanggung jawab utama seorang guru. Guru tidak hanya berfokus pada pengajaran akademik, tetapi juga membentuk kepribadian dan nilai-nilai moral siswa. Ini dapat dilakukan melalui teladan pribadi. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam hal etika, disiplin, dan sikap positif. Pendidikan karakter mengintegrasikan pelajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan empati ke dalam kurikulum. Lingkungan yang mendukung. Yang kedua, pengembangan profesional. Guru harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan profesional melibatkan pelatihan dan workshop, mengikuti pelatihan secara berkala untuk memahami metode pengajaran terbaru, kolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan guru lain untuk memperkaya strategi pengajaran, membaca dan meneliti, tetap up-to-date dengan penelitian terbaru di bidang pendidikan. Yang ketiga, menjaga privasi dan kerahasiaan. Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi siswa adalah tanggung jawab penting yang harus dipenuhi oleh setiap guru. Ini melibatkan pengelolaan data siswa, menyimpan informasi pribadi siswa dengan aman dan hanya berbagi dengan pihak yang berwenang. Etika profesional, menghindari pembicaraan tentang siswa di luar konteks profesional. Persetujuan orang tua, memastikan bahwa setiap penggunaan data siswa untuk tujuan non-akademik mendapatkan persetujuan. Tantangan etika di era modern. Era modern membawa sejumlah tantangan etika yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Berikut ada beberapa tantangan utama yang dihadapi di era modern. Yang pertama, perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangan yang muncul meliputi kesenjangan digital. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial di era modern membawa tantangan tersendiri seperti urbanisasi, identitas dan budaya, kesetaraan gender. Yang ketiga, tantangan lingkungan. Lingkungan menjadi perhatian utama di era modern dengan beberapa tantangan seperti perubahan iklim. Dampak dari pemanasan global membawa konsekuensi serius seperti cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Polusi udara, air, dan tanah menjadi masalah yang harus diatasi untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. Penggunaan sumber daya, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Yang keempat, kesehatan global. Kesehatan juga menjadi tantangan besar, terutama dengan adanya pandemi global yang menunjukkan betapa rentannya sistem kesehatan kita. Tantangan lain termasuk penyakit menular. Penyakit seperti COVID-19 menunjukkan betapa cepatnya penyakit dapat menyebar di dunia yang saling terhubung. Kesehatan mental. Peningkatan tekanan hidup di era modern berkontribusi pada meningkatnya kasus masalah kesehatan mental.
Yang kelima, politik dan keamanan global. Era modern juga ditandai dengan dinamika politik yang kompleks dan tantangan keamanan. Konflik internasional, ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi stabilitas global. Terorisme, ancaman terorisme tetap menjadi perhatian utama di berbagai negara. Menghadapi tantangan di era modern, membutuhkan kolaborasi global, inovasi, dan kesadaran kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya etika profesi guru merupakan seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh para pengajar dalam menjalankan tugasnya. Etika ini tidak hanya mengatur hubungan guru dengan siswa, tetapi juga dengan sesama rekan kerja, institusi, dan masyarakat luas. Dengan demikian, kesimpulan dari etika profesi guru adalah bahwa etika ini penting untuk memastikan bahwa para guru menjalankan perannya dengan cara profesional, bertanggung jawab, dan bermoral, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya tujuan pendidikan yang lebih besar. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.